Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Elde Indah Sandalangi dengan NIM S1S1240032. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai OOP atau yang kepanjangannya ialah Object Oriented Programming atau dalam bahasa Indonesianya pemrograman berbasis objek. Jadi di sini kita itu akan membahas dasar-dasar dari si OOP ini. Untuk topik-topik yang akan dimuat dalam pembahasan ini ialah yang pertama, Introduction to OOP atau Motivation. Kemudian yang kedua ialah Classes dan Objects. Ketiga ialah Operator Overloading. Keempat ialah Iterator for Class. Kelima ialah Inheritance. Keenam ialah Abstract Classes. Ketujuh ialah Namespaces. Dan kedelapan ialah Shallow versus Deep Copying. Nah, karena slide-nya ini berbahasa Inggris dan agak susah kalau misalnya saya mau jelaskan dan terapkan, praktekkan sebentar, saya itu sudah menyusun si slide ini ke dalam bentuk bahasa Indonesianya. Jadi seperti ini. Nah, pertama kita masuk ke dalam pembahasan apa itu OOP. OOP atau yang kepanjangan dari Object Oriented Programming adalah pendekatan untuk memodelkan benda-benda nyata atau dunia nyata ke dalam sebuah software. Contoh mudahnya, mobil, rumah, mahasiswa, dan karyawan. Nah, dari contoh-contoh ini, itu semua bisa dijadikan objek di dalam sebuah program. Kemudian, kenapa OOP itu dibutuhkan? OOP dirancang untuk membuat software yang punya tiga kualitas utama. Tiga kualitas itu ialah robustness, adaptability, dan reusability. Robustness itu artinya tahan terhadap error. Jadi, software yang kita buat ini atau object oriented programming ini diharapkan itu dia tahan terhadap sebuah error atau sebuah kegagalan. Jadi, minim terjadinya namanya error. Yang kedua ialah adaptability, yang dimana kode bisa dengan mudah diubah dan dikembangkan. Jadi kode itu tidak hanya berhenti di situ saja, tetapi kode ini bisa dikembangkan lagi. Dan kalau misalnya untuk dikembangkan, itu tidak harus orang yang sama. Seperti yang membuat si kode ini, bisa dikembangkan oleh orang yang berbeda. Kemudian yang ketiga ialah reusability, atau kode yang sudah dibuat bisa dipakai ulang di project lain. Jadi yang kode ini misal kayak kita punya kode untuk membuat sebuah absen di absen mahasiswa. Kemudian kita itu ingin memasukkan kayak absen untuk sebuah siswa yang di dalam fungsinya itu di sekolah. Yang tadi kan khusus untuk di kampus, sementara yang sekarang yang kita ingin buat itu khusus untuk di sekolah. Jadi ada bisa kode-kode yang dikhususkan untuk mahasiswa ini, untuk data mahasiswa ini, bisa diambil ke data si siswa ini. Jadi ada kode yang bisa disalin, yang dipindahkan saja. Jadi tidak perlu dibuat secara ulang lagi. Oke, kita lanjut ke bagaimana OOP mencapai kualitas tersebut. Ada tiga konsep kunci dalam OOP. Yang pertama ialah encapsulation atau data dan metode digabung dalam satu kelas. Akses dari luar itu dibatasi. Kemudian yang kedua ialah modularity atau inheritance, yang dimana kode itu dipecah menjadi unit-unit yang terpisah dan bisa saling mewarisi. Yang ketiga ialah abstraction, yang dimana pengguna hanya perlu tahu cara pakainya, tidak perlu tahu detail implementasinya. Nah, ini ada catatan yang saya bikin, yang dimana kalau misalnya diminta itu gunakan analogi kehidupan nyata. Misal, bayangkan kelas itu seperti cetakan kue. Cetakannya adalah kelas, kuenya adalah objek yang dibuat dari kelas tersebut. Kemudian slide ini itu tidak butuh kode demo, fokus pada penjelasan verbal. Artinya untuk pengantar ini, segmen pengantar ini, kita itu hanya perlu fokus ke dalam penjelasan-penjelasan awal si OOP saja. Oke, kita lanjut ke sesi kedua, yaitu classes dan object. Yang dimana kalau kita bahas secara konsep dasar,
Kelas adalah cetakan atau blueprint untuk membuat sebuah objek, sedangkan objek adalah instance atau hasil jadi dari sebuah kelas. Jadi bedanya itu kelas itu seperti cetakannya, atau sebuah blueprint kalau misalnya kita analogikan dalam dunia arsitektur, sedangkan objek itu adalah hasil dari si blueprint ini. Jadi blueprint itu sebuah gambarannya, sementara objek itu rumah yang sudah jadi dari si blueprint ini. Nah, sebuah kelas terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama, methods atau member function, yang dimana fungsi-fungsi dalam kelas eh, yang di, yang dimaksud itu adalah fungsi-fungsi di dalam sebuah kelas. Yang kedua ialah attributes, yang dimana attributes ini adalah data members atau instance variable dalam sebuah kelas. Oke, lanjut ke hal-hal penting di Python OOP, yang dimana ada kode-kode penting yang memang penting atau khusus di OOP itu sendiri. Misal underscore underscore init ada tanda kurungnya. Kemudian adalah konstruktor yang dimana ini dia digunakan atau otomatis dipanggil saat sebuah objek dibuat. Nah, Python itu tidak punya akses kontrol formal atau tidak ada kontrol khususnya seperti di Java. Jadi dia itu untuk mengaturnya itu kita pakai underscore. Underscore 1 itu artinya dia protected. Kemudian underscore 2 itu artinya dia private. Sementara kalau misalnya tanpa underscore itu dia artinya public. Sebentar itu kita akan mempraktekkan, jadi bisa terlihat dengan jelas yang mana itu mengkodekan dia itu private, yang mana mengkodekan dia itu protected, dan yang mana yang mengkodekan dia itu public. Oke, kita lanjut ke demo codingnya. Jadi codingnya seperti ini, ada tahapan-tahapannya juga. Kita langsung praktekkan saja. Nah, kita langsung praktekkan saja. Saya itu pakai aplikasi Visual Studio Code, yang dimana Visual Studio Code ini saya sudah eh, install Python di dalamnya. Jadi bisa kita pakai coding Python. Nah, langkah-langkah untuk praktiknya. Pertama itu satu, kita buat file baru dan beri nama person pay. Nah, kita buat saja file baru. Langsung saya ketik person pay. Oke, setelah sudah ada file barunya, kita langsung ketik saja kodenya seperti ini. Nah, kelas person, yang dimana kelas ini artinya itu kita sedang membuat sebuah kelas yang dinamakan class person. Oke, jadi itu kayak kita bikin blueprintnya dulu sebelum kita bikin objeknya. Nah, setelah blueprintnya ini jadi, kayak base-nya sudah jadi, kita lanjut ke dev init self, yang dimana ini dia untuk membuat si objeknya. Dev underscore init underscore self. Self. Name num age num gender none. Nah, kenapa bisa ada si self name, age, dan gender ini? Nah, name, age, dan gender itu seperti variabel di dalam sebuah objek. Jadi, variabel-variabel ini itu kita harus ketik dulu seperti ini supaya si objeknya tahu, oh ini adalah variabel di dalam dia, begitu. Oke, jangan lupa tanda titik dua di sini. Lalu kita ketik seperti ini. Oke, pastikan dia devnya ini ada spasinya di sini. Oke. Oke. Kemudian untuk panggil si variabel-variabel ini itu kita harus menyertakan sel. Karena kalau misalnya di Python tidak seperti Java, dia itu kalau misalnya di Java bisa langsung diketik saja namanya. Tapi kalau di Python itu dia aturannya harus ketik si self ini. Seperti apa ya, aturan default seperti itu. Kemudian name itu name. Jadi kita mendeklarasikannya ulang seperti itu. Name. Jadi ini name. Oke. Kalau misalnya kita lihat di sini, ada kan kata-katanya protected, private. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini
itu dikodekan dari si underscore ini. Karena memang kan Python tidak ada kode eksplisit untuk menyatakan bahwa ini private, protected, atau misalnya public. Nah, yang mewakili si pernyataan itu ialah underscore. Jadi di underscore seperti ini. Kalau misalnya tanpa underscore, dia itu artinya public. Kalau misalnya satu underscore, dia itu protected. Dan kalau misalnya dua underscore, dia itu private. Seperti itu. Sebentar kita akan lihat bagaimana cara pengaksesannya. Jadi saya ketik saja seperti ini. Untuk kita tandai, ini public. Kemudian ini protected. Oke, ini protected. Kemudian ini itu yang gender itu private. Setelah sudah, kita lanjut untuk memanggil si eh, apa ya, objek ini. Nah, kalau misalnya kita mau panggil, itu pertama-tama kita harus, oh ya, kita harus ada namanya def get attribute, yang dimana itu dia untuk mengambil atributnya. Jadi kita nggak bisa panggil dulu, kita ini cuma mendeklarasikan base-nya begitu. Jadi kayak untuk awalannya saja. Nah, untuk bisa kita panggil, kita itu harus mendeklarasikan si atributnya dulu. Nah, kita ketik saja yang def get attribute. Attribute. Nah, self. Yang self ini harus selalu diikutkan karena memang dia ini sudah default-nya yang harus diikutkan. Nah, untuk atributnya saya print seperti yang di panduan. Hello, my name is. Oke, kita ketik di sini self name. Jadi nanti ini dia bisa mengakses, jadi bisa di print seperti itu. Ini untuk awalannya saja. Nanti dia akan terprint si self name ini. Jadi kayak kita isi name-nya apa, nanti dia itu terprint di situ. Oke, lanjut kita isi print my age is. Self titik age. Jadi kalau misalnya di Python aturannya agak ketat karena memang tidak ada yang mengeksplisitkannya, tidak ada yang kode yang betul-betul mewakili. Jadi dibuat seperti ini. Yang gender is. Ini gender. Oke. Oke, kalau misalnya sudah begini itu sebenarnya sudah bisa kita panggil. Untuk panggilnya itu kita panggil seperti ini, P. Kita langsung buat objek dari kelas person. Ini kelasnya ya, ini kelasnya, blueprintnya. Untuk objeknya itu ini. Oh iya, saya bilang tadi ini objeknya ya, ini kelasnya. Ini full untuk kelasnya, ini kelas semua. Ini kayak kita panggil membuat objek dari si kelas itu. Jadi kayak kita panggil hasilnya. Nah, kalau misalnya kita mau panggil buat objeknya, kita ketik dulu kelasnya, nama kelasnya. Lalu kita isi data yang kita mau masukkan. Jadi kan datanya di situ di variabel di kelasnya ada 3, yaitu name, age, dan gender. Nah, kita masukkan sesuai dari si kita sesuaikan dengan yang diminta seperti itu. Jadi name-nya itu saya masukkan Budi. Kemudian untuk age-nya saya masukkan 25. Untuk gendernya saya masukkan male. Male. Ini sebenarnya kalau misalnya kalian mau titik apa ya, titik 2 enggak apa-apa juga. Sama aja. Oke. Ini kita sudah apa ya, kita sudah buat objeknya. Kemudian kita mau panggil objeknya. Seperti itu. Kita mau lihat hasilnya begitu. Nah, untuk panggil objeknya kita itu P1 kemudian get attribute, kemudian begini. Nah, ini artinya kita itu akan panggil, kita akan panggil si objek ini.
Nah, jadi ini objeknya, ini objek, ini kelasnya. Jadi ini blueprintnya. Pas si blueprint, objek itu sudah hasilnya gitu. Nah, setelah begini, itu kita save, lalu kita coba jalankan. Oke, jadi dia langsung muncul seperti ini. Budi, hello my name is Budi, my age is 25, my gender is male. Seperti itu. Sebenarnya ini ada sedikit anunya ya, kalau misalnya ada setnya begitu. Ini kalau misalnya kalian kurang saja satu underscore, ini dia akan terpanggil langsung error seperti itu. Oke, kita sudah jalankan. Tunjukkan perbedaan coba akses P1 name berhasil dan P gender. Oh iya, yang bagian sini. Ini sebenarnya harusnya ini error ya. Berarti kita pakai set atribut. Mungkin karena kita masih get atribut saja, jadi belum full kelasnya, makanya dia tidak error. Seperti itu. Saya coba set atributnya. Attrib, self, name, age, gender. Kalau di atribut itu tidak perlu lagi dikatakan apa ya, isi datanya begitu. Ini kan kalau non itu mengatakan kalau oh si name ini nggak ada isinya begitu. Ya, self name name. Oke, self age age kemudian self eh gender gender. Oke, kita sudah samakan semua. Saya coba lagi. Hmm, sebenarnya harusnya isi self gender ini error. Di bagian mana ya salah saya? Oh ya, ini harusnya private. Private. Harusnya ini error ya, karena dia ini private. Jadi, nggak bisa sembarangan diakses. Ini kalau publik itu dia selalu berhasil ya, memang. Oh ya, ini name aja. Oke, Asian kelas. Atribut, get atribut. Saya coba lagi. Masih tidak error. Gimana ya kesalahannya? Gender non. Saya lihat dulu di slide aslinya. Main perform task. Yang ini ya. Oh, self name, self gender. Gender self name. Nggak bisa ya. Hmm, ini harusnya error karena kalau misalnya yang bagian publik itu memang bisa diakses. Protected juga itu masih bisa diakses. Sementara si self gender ini harusnya tidak bisa karena dia itu dalam ranah dia itu private, tidak bisa diakses secara langsung. Harusnya dia seperti itu. Tapi sepertinya saya ada error di bagian sini, jadi dia kurang anu ya, kurang harusnya yang jadinya dia itu private malah dia tidak private dia keluar gitu. Harusnya bagiannya error. P1 name, P1 name. Oh, coba begini deh. Coba akses P1 titik name. Name, name. Dan P1 gender. Oke, kita coba lagi. Oke, berarti untuk melihatnya itu harus pakai ini ya, yang P1 ini. Nah, P1, mention call P1 has not object gender. No attribute gender. Apa harus ada self-nya ya? Self dulu. Self name.
self center. Enggak, bukan. Memang ada sedikit kesalahan ya kalau misalnya saya coba minta bantuan aja. Kita pakai Gemini aja untuk menjelaskannya supaya bisa dipahami sama-sama di mana salahnya. Oke, mana kesalahan dari kode ini? Karena seharusnya yang link itu bisa diakses, sementara yang gender tidak bisa. Bisa karena dia private. Sudah benar. Dari segi namun nggak semua salah. Oke, kalau misalnya dari penjelasan yang kita dapatkan sekarang, eh katanya kelas itu, fungsi dalam sebuah kelas itu bisa dipanggil. Jadi, dalam variabel private bisa diakses bebas oleh fungsi method yang berada di kelas yang sama. Pembatasan akses itu baru akan terasa saat kamu mencoba mengaksesnya langsung dari luar kelas menggunakan objek. Oke, penjelasan detailnya. Jadi print self gender itu berada di dalam metode get attribute. Metode ini adalah member dari kelas person. Jadi itu punya izin untuk melihat semua data di dalam rumahnya sendiri termasuk yang paling rahasia sekalipun. Jadi kita buatnya itu yang metodenya itu berada dalam kelas person itu yang get atributnya, yang print self gender itu. Oke, di mana perbedaannya? Kamu akan melakukan kesalahan jika kamu mencoba akses variabel tersebut langsung dari objek P1 di luar kelas. Oke, public self name ya, P1 nih. Hmm, berarti coba kita print. Berarti coba di print. P1 get attribute. Oke, untuk supaya dia kelihatan yaitu private dan protected atau public, itu dia caranya bukan seperti ini. Pertama itu dia kita ketik dulu print, kita itu ketik dulu P1-nya, lalu buka seperti ini. Oke, print dulu, print. Kita print, lalu kita P1. Yang dimana ini P1 itu si objeknya. Kemudian kita ketik name. Oke. Kalau kita seperti ini, print seperti ini kita hapus saya dulu. P1 is not defined. Oh, oke. Yang P1 get attribute, kalau begitu yang kita. Oke. Kalau sudah seperti ini, print name, kemudian di sini kita print P1H, kemudian print P1 apa ya, gender. Oke, kita langsung jalankan saja. Collection print trace back. Oh, bukan gitu. Output Budi P1. Oh, ada ininya ya. Ada, kita harus pakai ini ya. Sudah. Ini saya akan pakai P1 cat attribute kalau begitu. Mungkin karena ini. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi di sini kita bisa lihat setelah kita perbaiki sedikit, kita ulik-ulik lagi. Nah, untuk melihat yang mana itu private, yang mana protected, dan mana public, itu dia itu kita print seperti ini. Jadi print P1 name. P1 itu nama objeknya, dan name itu nama variabel yang ada dalam kelasnya. Nah, kita print seperti ini. Untuk print P1 name, itu dia menghasilkan
yang ini, Budi. Jadi dia itu mengatakan bahwa isi si PS1 name ini, isi si variabel name ini, isinya adalah Budi. Sama seperti yang kita masukkan di sini. Yang bagian sini ini kita masukkan datanya. Untuk yang bagian age, itu juga sama, yang protected. Dia itu masih bisa diakses. Masih bisa diakses, dan kita bisa lihat datanya bahwa datanya itu isinya angka 25, yang dimana umur si Budi ini adalah 25 sesuai data yang kita masukkan. Lanjut ke bagian gender, yang dimana P1 gender ini kenapa bisa tidak mau terakses? Karena dia itu eh, ranahnya dia itu private. Jadi dia private itu tetap tidak bisa diakses kalau sudah di luar dari kelas itu. Jadi dia tidak bisa diakses kalau misalnya sudah dari luar kelas. Kalau misalnya di dalam kelas, si gender itu masih bisa diakses seperti yang P1 get attribute ini. Jadi P1 get attribute. Nah, get attribute itu dia fungsi yang sudah ada dalam kelas ini. Jadi dia itu masih punya akses untuk mengakses data dari si gender. Tapi kalau misalnya kita mau print seperti ini, sudah perintah dari luar hitungannya, jadi gender ini tidak akan terbuka atau tidak akan menampilkan datanya karena dia itu hitungannya dia adalah private. Oke? Oke, setelah kita selesaikan itu, kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu operator overloading. Ini saya simpan saja, saya bikin file baru, atau kita lanjut ke pembahasannya dulu, lalu saya bikinkan file barunya, kita lanjut ke praktek. Oke, apa itu operator overloading? Operator overloading adalah operator yang mendefinisikan ulang perilaku operator standar untuk kelas buatan kita sendiri. Contoh operatornya itu seperti tanda tambah di Python yang sudah otomatis bisa. Jadi 2 tambah 3 itu menghasilkan 5. 2, kalau misalnya kita masukkan dalam kurung siku ya, 2 dan 3 itu dalam kurung siku yang sama, yang kurung siku di kanan, kurung siku di kiri, ya, ini kurung siku di kiri. Sementara kurung siku di kanan itu isinya 4,5. Kalau misalnya kita tambah operator seperti ini, nanti itu dia hasilnya jadi array. Jadi dia itu kan kurung siku ini sudah menandakan array. Ini juga array, array yang berbeda. Kita mau menggabungkan dua array ini. Jadi kita pakaikan operator tambah. Yang dimana kalau misalnya kita pakaikan operator tambah, dua array ini akan menjadi satu. Jadi isinya itu sama-sama dari kedua array. Tidak ada yang dihapus. Kemudian kalau misalnya string yang kita pakaikan operator tambah ini, nanti hasilnya itu jadi tom hari. Jadi kita coba saja supaya kita bisa lihat langsung. Saya rapikan dulu layarnya, lalu saya buatkan file baru. Kita tes. Oke. Nah, pertama itu tadi 2 tambah 3. 2 tambah 3. Oke. Kalau misalnya kita running, ini saya hapus terminalnya yang tadi, kita running. Hasilnya itu, oh ya, persen struktur data. Hapus dulu ini. Ini kan masih tersimpan ya, harus kita print dulu. Print, print. 2 tambah 3. Oke, kita lihat hasilnya. 2 tambah 3 itu 5. Jadi kita pakaikan print ini supaya kita bisa lihat hasilnya. Oke, kalau misalnya array, jadi print. Print, dalam kurung seperti ini, lalu kurung siku, 2,3 ditambah 4,5. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya itu sama. Jadi 2, 3, 4, 5. Hasilnya itu jadi array. Karena memang ini kurung siku ini menandakan, siku itu menandakan bahwa dia adalah bagian dari sebuah array. Oke, lanjut di bagian yang tom dan hari. Jadi itu saya bikin begini, print tom. Lalu di sini saya tambahkan operator tambah. Kemudian di sini saya tambahkan hari. Oke. Kalau kita jalankan, hasilnya seperti ini. Tom hari, karena string itu kan dua string ya, dua string. Operator tambah itu akan menggabungkan kedua string itu menjadi
satu string, yang dimana dia itu tidak pakai spasi, dia itu Tom hari. Kalau misalnya kita tambahkan spasi di sini, antara ini ya, yang hari, baru dia itu ada spasinya. Gitu. Jadi dia itu menambahkan dua string yang ada. Dia menggabungkan lebih tepatnya. Kalau misalnya cuma angka seperti ini, dia itu menambahkan. Jadi dia fungsi tambah itu lumayan beragam sesuai dengan kebutuhan yang akan kita pakai. Oke, masalahnya kalau kita punya dua kelas student, apa yang terjadi kalau kita tulis A tambah B? Nah, hasilnya dia itu error. Karena Python tidak tahu cara menjumlahkan dua student. Jadi kalau misalnya dua kelas, kalau misalnya yang tadi kan itu dia dua angka. Dua angka itu bisa dijumlahkan. Dua array itu bisa digabungkan. Dua string itu bisa digabungkan. Sementara dua kelas itu tidak bisa digabungkan. Jadi dia itu ada metode khususnya kalau misalnya kita mau menggabungkan dua kelas seperti itu. Nah, untuk metode khususnya seperti ini, ada operator A tambah B yang dimana di sini add-nya ini untuk khusus untuk si apa ya, operator overloading saja yang dimana khusus untuk kelas saja. Kalau yang lain ini tidak memerlukan yang namanya metode khusus seperti ini. Oke, ini untuk metode khususnya. Kita lanjut saja ke bagian prakteknya yang dimana supaya kita lebih memahami bagaimana tahap-tahapan si operator overloading ini. Oke, kita bikin file baru yang dimana di sini dari arahannya kita itu bikin namanya vector pay. Oke, vector pay. Setelah sudah jadi, kita langsung buat saja namanya kelas vektor. Kelas vektor. Kemudian isinya multidimensional space. Lumayan banyak ya. Saya salin saja, bisa ya? Hmm. Oke, bisa. Semuanya disalin. Oke. Semua sudah disalin. Nah, setelah kita sudah salin semuanya ini dia ada guna masing-masing ya. Pertama ini dia itu guna si kelas ini ialah untuk merepresentasikan sebuah vektor di dalam apa ya, space multidimensional. Jadi dimensi multidimensional begitulah. Kemudian yang dev pertama ini gunanya itu untuk meng-create di dimensional vektor dari 0. Yang ini untuk mengembalikan dimensi vektor, ini untuk JHTH koordinatnya, ini set JHT untuk men-set si koordinatnya. Ini untuk mereturn saja ya, mereturn si ini, mereturn angka ini supaya bisa diakses oleh yang lain. Ini untuk men-set si chords-nya. Oke, ini untuk menggabungkan dua vektor. Oke. Setelah sudah, kita langsung tes dengan kode ini. A sama dengan vektor 5. Oke. Ini dia kita sudah masukkan semua. Ini saya hapus ya. Hapus. Oke. Saya langsung jalankan saja. Hasilnya 0,0, 3, 2, 0. Oke. Berarti dia itu ada vektornya, itu dia apa ya? Vektornya itu hasil dari si menggabungkan dua kelas yang bukan kelas ya sebenarnya ini. Oh ya, dua kelas yang ada begitu. Jadi kelas ini vektor-vektor misal kita definisikan si A itu vektornya. Si A itu isinya vektor si A. Si A itu panggil kelas vektor. Jadi objek A. Ini namanya objek A. Ini namanya objek A. Kemudian yang B ini namanya objek B. Jadi sekarang ada dua objek. Nah, kita itu ingin menambahkan dua objek ini. Jadi kayak kita ingin menggabungkan dua objek ini gitu. Jadi dalam dua objek kan ada kelas begitu. Jadi kelasnya inilah yang kita mau gabungkan. Nah, kita pakai operator seperti ini.
Kemudian setelah dipakaikan, kita masukkan operator overloading-nya. Lalu nanti kita print dan hasilnya seperti ini. Oke. Kita lanjut ke segmen yang selanjutnya yaitu iterator untuk kelas. Nah, apa itu iterator? Iterator adalah objek yang bisa kita pakai untuk mengiterasi atau bisa kita sebut saja sebagai loop isi dari sebuah collection atau kumpulan data. Perilaku utama iterator ialah untuk mendukung metode yang mengembalikan elemen selanjutnya, metode next ya, metode next, yang gunanya itu mengembalikan elemen selanjutnya, atau raise stop iteration jika sudah tidak ada elemen. Cara membuat iterator di Python itu ada dua. Yang pertama ialah menggunakan generator syntax atau implementasi next dan iter. Dan yang kedua ialah mendefinisikan len dan getItem. GetItem, metode len dan metode getItem, yang dimana Python itu bisa langsung iterasi. Dia otomatis. Nah, kita demo coding saja, kita lanjut demo. Yang dimana ini memang harus didemokan supaya kita bisa lebih paham. Oke, saya buatkan strukturnya dulu. Pertama kita buatkan file namanya iterator.py. Oke, setelah sudah, kita ketik kode berikut. Oke, kelas, kita buat dulu kelasnya ya, kelas sequence iterator. Kemudian setelah itu kita masukkan metode yang ada dalam kelas ini, init self sequence. Oke, sudah. Lanjut, kita iterator for the given sequence. Jadi kita iterate iteratornya. Set, kita pakai protected. Ini sequence. Jadi dia ini gunanya nanti itu untuk mengkeep reference to data. Jadi referensinya itu di keep di data. Kemudian self dia itu gunanya -1 will increment to null on first call. Jadi nanti datanya itu guna dari self k ini dia nanti itu mulai increment mulai dari 0 dulu. Kalau misalnya kita panggil si kelas ini nanti dia mulai dari 0 dulu bukan dari yang lain begitu. Dan nanti dia mulai dari 0 begitu, 0 dulu. Oke, lanjut ke metode kedua yaitu def self next. Def next self. Oke, guna si metode ini ya untuk mereturn elemen selanjutnya dan menaikkan meraise stop iteration. Nah, codingnya dia itu seperti ini, self k self k tambah nanti itu dia self k-nya itu menambahkan sama 1. Jadi nanti isi dari self k itu tambah 1 sama dengan hasilnya begitu. Kita pakai lagi logik if else, if self k, when self return self set gini ya return self set. Oke, kalau siku self. Oke, nanti dia itu mereturn nilai dari self k else raise stop iteration stop iteration. Oke,
Oke, lanjut. Metode ketiga, dia tuh gunanya by convention iterations. Dia itu untuk mengembalikan nilai dari iterator begitu. Dia mengembalikan sendiri nilainya agar bisa dipakai. Oke deh, iter kayak self. Kayak return self. Ini sudah. Untuk mengetes kode ini, kita itu bisa pakai seperti ini. Kita masukkan dulu data array-nya. Data 7, 8, 9, 2, 3, 5. Oke, setelah sudah, for i in sequence iterator, data, print i. Oke, setelah sudah, jalankan dan tunjukkan output. Oke, kita jalankan. Nanti outputnya jadi seperti ini ya, 7, 8, 9, 2, 3, 5. Oh, jadi dia itu gunanya untuk memprint ya. Memprint data array ini, kan tadinya array ya, array. Jadi print ke bawah, turun. Seperti itu. Oke. Ini dia itu untuk, apa ya tadi, membuat generator sinteks. Jadi diatur ya sinteksnya. Oh ya, hitungannya kan iterator itu sama dengan looping ya, sama dengan looping. Jadi ini kayak kita looping si kelasnya, tapi dia bahasanya dia itu pakai iterator begitu. Iterator itu sama dengan loop. Jadi ini kan kita masukkan data ya. Kita mau loop datanya itu bisa memprint isi dari si array-nya, tapi tidak langsung yang thread satu kali tidak. Dia itu bertahap memprintnya begitu. Bertahap tapi tetap terprint gitu semuanya, sampai semuanya terprint. Kalau misalnya saya tambahkan datanya ini lagi satu ya, satu, nanti tuh dia iteratornya akan otomatis atau si codingnya ini akan otomatis melooping printernya itu melooping dan memprint data-data yang ada di dalam si array ini. Jadi 7, 8, 9, 2, 3, 5, 1. Jadi kalau misalnya kalian mau masukkan data sebanyak apapun, itu bisa di print. Jadi dia otomatis di print sama sequence iteratornya. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua. Cara yang kedua, ini kan cara yang pertama ya, saya seperti ini kan saja. Kemudian kita masukkan cara yang kedua. Oh, saya harus ganti namanya ya. Berarti ini kita buat file baru aja. File baru, isi namanya adalah range class P. Oke. Setelah sudah seperti ini, kita masukkan sel kodenya. Kita buat kelas dulu, kelas range. Kemudian kita masukkan metodenya definite. Nah, definite ini harus memang apa ya? Memang default begitu, harus ada kalau misalnya kita bikin sebuah sebuah kelas. Nah, kalau misalnya definite-nya itu tiap punya variabel, itu dia kita bisa tambahkan saya pas begitu. Kayak oh si dev init ini tidak ada variabelnya, tidak ada datanya. Jadi kita tambahkan kata pas supaya menandakan oh ini dia tidak ada datanya. Kalau misalnya di Java ya di Java itu dia nil. Kalau misal yang tadi juga ada non begitu. Tapi kalau misalnya untuk kelas dev init itu dia harus pakai yang pas gitu. Menandakan bahwa oh ini si dev init itu tidak ada datanya begitu. Oke lanjut kita masukkan si variabelnya start. Kemudian stop. Stop itu nggak ada datanya ya, jadi kita non. Lalu step. Step itu datanya satu. Isinya satu. Oke, kita masukkan kode if else ya. If else, if step sama dengan 0, maka raise value error. Step cannot
step cannot be null. Oke. Berarti kalau misalnya, misal seperti ini, datanya stepnya kan isinya satu ya, step isinya satu. Nah, kita buat, logika if else yang di mana, if else ini, mengatakan atau mendefinisikan bahwa if jika data dalam sistemnya ini nol, maka kita masukkan raise value error, ada sebuah value error atau sebuah, peringatan yang di mana mengatakan bahwa step itu tidak boleh isinya nol, tidak boleh diisi sama nilai nol, gitu. Oke, lanjut ke logika kedua, yaitu if step step stop is none, if stop is none. Berarti stop is none, berarti kalau misalnya stop isinya itu none, maka start stop sama dengan no start. Calculate effective length. Oh, oke. Berarti kalau misalnya stop isinya non ya, tadi kan isinya non ya. Kalau misalnya stop isinya non, nanti si if else ini, logika if else ini, dia itu akan menambahkan bahwa, mengatakan bahwa stop itu isinya nol. Jadi, dia kayak menambahkan data ke dalam si stop ini. Jadi, yang tadinya non, yang betul-betul tidak ada isinya, dia itu jadi ada satu data, yaitu nol, gitu. Oke, kita lanjut. Self-length max. Oke, saya mau salin saja yang ini. Agak panjang soalnya. Oke, rapikan sedikit. Oke, sudah. Calculate effective length. Ini untuk mengkalkulate length yang efektif atau ukuran yang lebih efektif. Begitu. Oke, sudah. Lanjut ke metode kedua. Yang dimana devlength ini gunanya untuk mengembalikan nilai si self-length tadi. Si self-length ya, yang ini, nilai ini, supaya nanti bisa diakses kalau misalnya di luar kelas itu. Length. Ya, length self. Return self length. Oke. Lanjut ke metode 3. Memang kalau misalnya dalam kelas itu ada banyak metode, jadi banyak bahasa baru yang ditemui yang memang jarang kalau misalnya di Python. Kalau kita tidak buat objek yang misalnya Python sederhana, yang begini itu jarang muncul. If no. Jadi kalau misalnya mau khusus masuk ke OP, memang Python-nya itu berubah seperti ini, gitu. Bahasanya jadi seperti ini. Self convert negative index. Jadi guna yang ini, kalau misalnya metode ini mengatakan bahwa kalau misalnya K itu di bawah 0, maka si K itu, si if else itu akan mengconvert negative index. Jadi tidak boleh ada indeks negatif seperti itu. If not 0, dengan K. If K-nya itu sama dengan di atas 0 atau sama atau di atas 0 dan di bawah self length, maka raise index error. Jadi nilai K itu tidak boleh di bawah, ini yang tidak boleh di bawah ya. K itu tidak boleh di bawah self length. Berarti K itu harus lebih besar daripada self length. Begitu. Raise index out of range. Oke. K itu tidak boleh di bawah self length. Else pattern, oh, ada else-nya ya? Nggak pakai else. Berarti dia langsung return
self self start tambah kak kali self. Oke, jadi blueprintnya sudah jadi, kita langsung saya panggil dan kita lihat apa ya hasil yang ada. Oke, nah misal range yang kita masukkan itu 8, 140, dan 5. Jadi nanti itu kita minta si kodenya itu memprint length of R atau len R, kemudian print 16 elemen, kemudian nanti print CE. Kita jalankan saja supaya kita bisa lihat. Nah, length-nya itu 27. Elemennya itu adalah 16 elemen 83. Jadi, dia itu print ada sekitar 27 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ya sekitar 27 ya sebenarnya. Jadi itu length-nya dia print sampai 27, elemennya itu ada 16 elemen. Oke, kita lanjut ke inheritance atau pewarisan. Yang dimana konsep dari si inheritance ini ialah pewarisan kelas baru. Atau kalau misalnya kita apa ya kita ubah-ubah sedikit, inheritance itu adalah sebuah kelas baru. Jadi kelasnya itu dibuat berdasarkan kelas yang sudah ada. Jadi ada terjadi sebuah pewarisan. Jadi ada kelas baru yang dibuat dari berdasarkan kelas yang sudah ada. Hierarki ini berjalan dari umum ke umum atau general, di atas ke spesifik, spesifik atau di bawah. Sekelasnya itu bisa specialize, yang dimana specialize ini mengubah behavior method yang sudah ada, atau override. Kemudian pen, yang dimana ide itu menambah metode baru yang belum ada di parent. Terminologi penting. Jadi ada beberapa kata-kata penting yang ada di inheritance ini. Yang dimana istilah parent, base, atau superclass itu artinya kelas induk yang diwarisi. Jadi dia itu kelas induk yang mewarisi kepada kelas baru. Jadi bisa dibilang dia itu parentsnya. Kemudian ada istilah child, sub, dan depraved child yang depraved class. Yang dimana artinya itu kelas baru yang mewakili atau mewarisi sifat-sifat dari si induknya. Kemudian ada namanya override, yang dimana override ini artinya itu mengganti metode parent dengan implementasi yang baru. Kemudian ada super, yang dimana dia itu adalah cara memanggil metode milik parent di dalam shell. Nah, kita langsung demo codingkan saja. Kita langsung masuk ke tahap codingnya. Yang dimana, oke, kita buat file baru lagi. Karena memang namanya berbeda-beda ya. Jadi kita samakan saja sama yang ada di tahapannya. Namanya adalah credit card pay. Oke, credit card pay. Kelas. Kita buat kelas namanya kelas credit card. Oke, setelah sudah, ini rapikan sedikit. Oke, kita isi sama metode definite. Memang definite ini harus ada terus ya. Kalau misalnya kita mau buat sebuah kelas, self, kita masukkan variabelnya, self, customer, bank, ACNT, dan limit. Oke. Oke, kita masukkan semua self, kita definisikan mereka itu dalam ranah apa. Customer. Customer berarti ini dia protected ya. Customer protected. Customer. Self. Customer. Bank. Bank. Itu sama dengan bank. Self.
Apalagi account, ini dia apa ya? Oh ya, masih protected semua. HNT, self, account limit, limit, license ya, limit. Oke, terakhir adalah self balance. Jadi ini seperti membahas tentang kredit gak ya? Kredit card. Sedangkan nol. Oke, lanjut ke metode kedua yaitu debt customer. Jadi dia return self customer. Berarti dia itu return data yang ada di dalam customer. Kalau misalnya kita masukkan data di dalam customer, nanti dia itu gunanya return data agar bisa dipakai oleh sekitarnya begitu. Dev get dev get customer customer setelah customer self. Oke, saya tulis ke samping saja, samakan return self customer. Sama ya semua, jadi saya salin saja. Ada berapa nih? 1, 2, 3. Saya salin langsung dari sini. Karena memang fungsinya semua sama, supaya mengembalikan nilai-nilai yang ada. Oke, kita rapikan sedikit, lalu kita save. Lanjut ke metode kedua, yaitu metode charge. Def charge. Self price. Variabel yang ada di metode ini ialah variabel price. Oke. If price tambah self balance self limit. Jadi di dalam logika charge itu ada namanya logika if else, yang dimana if else-nya ini menyatakan bahwa jika price itu ditambah self balance hasilnya di atas dari self limit, maka diharapkan return-nya itu adalah false. Sementara kalau misalnya bukan di atas limit, return-nya yang diharapkan itu adalah self balance ditambah dengan price. Ini kalau misalnya diketik begini, itu dia sama ya kalau misalnya kita artikan begini. Self balance, ini tambah underscore, ditambah price, sama kita mengetik seperti itu. Hanya memang logikanya seperti ini ya. Kalau misalnya kita ketik seperti ini, sepertinya akan error. Saya coba dulu. Ini sama kayak kita mendeklarasikan sebuah variabel ya. Iya. Kalau misalnya seperti ini bisa error juga, tapi dia tidak akan mendefinisikan. Karena kayak dia minta apa di situ, apa hasilnya begitu. Sementara ini kan kita cuma mau menambahkan ya, menambahkan keduanya. Return true, oke. Def charge, def make payment. Oke, kita bikin method def make payment, so kemudian amount, oke, self balance. Jadi nanti kalau misalnya kita mau lihat self balance, nanti self balance-nya kalau di bagian metode make payment ini, dia itu akan mengurangi self balance dengan amount yang kita keluarkan. Kalau kayak kita ada pembayaran begitu, nanti amount-nya itu dikurangi sama self balance. Self balance itu isi dari si
Kredit cardnya, sementara amount itu jumlah yang kita keluarkan. Oke, di file yang sama, kita tambahkan kelas. Kita buat kelas baru. Kelas predatory class. Karena memang kan ini inheritance ya. Jadi ini kelas induknya. Ini kelas induknya. Dan yang ini kelas anaknya begitu. Oke, minum dulu sedikit. Oke, kita lanjut ke bagian kelas 2 atau kelas anakannya. Yang dimana kelas anakannya ini dinamakan predatory credit card. Pemakan credit card. Oke, predatory credit card. Card yang isinya itu adalah kredit card. Nah, kalau misalnya kita mau mewariskan semua ini, metode-metode yang ada di indukannya, kita tuh tidak perlu bikin lagi namanya dev init. Dev init, dev apa, karena kita sudah buat di bagian parentsnya. Parentsnya itu tinggal, dia itu mewariskan apa yang ada di dia itu ke si anakannya ini. Jadi kita panggil saya seperti ini, jadi nanti kelas anakannya ini akan mengetahui bahwa, oh dia itu adalah sebuah kelas yang tercipta dari kelas credit card ini. Jadi kayak anakan dari kelas credit card ini, seperti itu. Kita lanjut. Jadi nanti kelas anakan ini dia gunanya atau bertujuan untuk menambah bunga dan denda di credit card yang ada ini. Oke? Oh, masih pakai dev init ya? Oke. Berarti dia masih pakai dev init, hanya memang bagian ini diwariskan ke sini. Jadi dia itu kayak terbaca yang kelas anakannya, karakteristiknya dibaca di sini. Tapi dia memang ada metode tersendiri lagi di kelas anakan begitu. Ada metode-metode baru yang nanti metode-metode barunya itu terhubung juga dengan yang bagian credit card. Oke, kita langsung saja ketik init. Dan init customer. Oh, langsung ya, langsung terpanggil semuanya. Saya cuma tulis dev init, dia langsung ambil semuanya. Berarti memang dia itu kayak mewariskan gitu, mewariskan ini mana nanti mempermudah kita kalau misalnya kita buat untuk kelas anakannya begitu. Jadi kayak ini semua bisa dipanggil. Super. Ini customer bank limit. Saya tambah bagian sel. Sel APR itu ya? APR sama dengan APR. Ini mana dia ini nanti gunanya untuk menambah file baru. File, file. Ya, file baru begitu. PR. Oh, ini saya tambah di sini. Jadi kalau misalnya di kelas anakan itu kita bisa tambah variabel-variabel baru, tidak harus sama sama yang parents-nya, tapi yang memang bisa yang di bagian parents itu bisa diambil ke bagian anakan. Oke, lanjut dev charge. Charge. Sell price override method parent. Oh, berarti dia langsung tertulis ya. Hmm? Charge denda $5 kalau ditolak. Berarti bagian ini dia tuh gunanya untuk men-charge denda-denda seperti itu. Dev charge. Self price. Isinya itu sukses. Oh, aduh. Oke, ini letternya hapus. Ini ganti ya sukses. Sama dengan sukses super charge price. Oh, oke. Panggil charge parent. If not sukses, ada juga logikanya dia, logika if else-nya. Kalau misalnya dia sukses, if not sukses, maka self balance-nya self balance-nya itu ditambah dengan 5. Oh, tambah penalti. Ada penaltinya ya ditambah. Jadi kalau misalnya dia sukses ini yang si charge-nya ini mereka kayak tidak bayar denda,
Ya, seperti tiap bayar denda, di bagian charge ini, nanti di self balance-nya itu ada penalty, ditambahkan sebuah penalty. Makanya kayak ditahu, oh di credit card ini ada penalty-nya begitu. Oke. Lalu return supaya nilainya bisa dipakai ya di metode lain. Dev. Lanjut dev processment. Oh, ini metode baru, metode yang baru ditambahkan. Yang lain kan ada mirip-miripnya dengan yang si parentsnya, sementara yang si anakannya ini bisa kita tambahkan metode baru. Jadi nggak harus full sama seperti yang di parentsnya, dia itu kayak mengambil lalu mengextend si parentsnya begitu. So, oke, hitung bunga bulanan dari saldo. Oh, jadi dia ini nanti metodenya dia untuk menghitung bunga bulanan atau penalti-penalti yang di-charge-kan ke kartu kreditnya itu. Oke, if self balance lebih dari 0, maka monthly factor. Monthly, oh, ini ya factor. Factor. Monthly factor. So, if monthly factor sama dengan, oh, oke, O 1 ditambah self HPR. Koma 1 bagi 12. Oke. Self balance kali ini. Ya kali. Kali sama dengan monthly. Oke. Nah, setelah semuanya ini kita langsung tes saja. Kalau berhasil, oke. Kalau memang berhasil, berarti kode-kode yang kita buat itu sudah berhasil. Sudah tidak error seperti itu. Oke, ini kita salin. Kita sudah salin. Kita langsung jalankan saja. Kita tes apakah kode yang kita ketik itu sudah betul. Balance-nya itu 500. Nah, misal balance yang kita punya dalam credit card-nya itu 500. Kemudian, charge gagal atau utang atau misalnya kayak denda yang dia punya ini adalah 600. 600. Kalau misalnya dia kalau balance-nya gagal ya, balance setelah charge gagal 505. Balance setelah bunga 508. Oh, oke. Berarti bagian charge-nya ini adalah denda yang dipunya oleh credit card-nya. Nah, bagian ini, charge yang ini, atau enggak ya, balance-nya dulu. Saya lihat dulu. Ini balance-nya. Kayak kita charge dulu dia 500. Utangnya dia di kita itu 500. Kemudian kalau setelah kita charge 500, balance-nya itu balance charge-nya itu sudah 500. Kalau misalnya kita charge lagi 600, tapi kayak kita ditolak jadi bayar, dendanya itu jadi 505. Kalau misalnya kita bungakan, jadi 508. Predator Andy BRI 1000. Saya dulu sedikit. Oke, kita minta bantuan dulu supaya kita bisa lebih paham. Jadi ini hitungannya kita belajar bersama ya, lebih ke belajar bersama. Oke, mari kita bedah kode ini. Kode yang kamu tulis adalah contoh klasik dari konsep inheritance atau pewarisan dalam pemrograman berorientasi objek OOP. Ada dua kelas di sini. Nah, kelas yang parents itu credit card,
Yang anakan itu predatory credit card. Aturannya lebih kejam. Oke. Penjelasan struktur kode. Nah, kalau misalnya kelas credit card itu, yang induknya gunanya ialah untuk menyimpan data nasabah, bank, nomor akun, limit, dan saldo. Metodenya itu digunakan untuk belanja. Oh, yang charge price-nya itu untuk belanja. Jadi dia itu kayak tagihan saat dibelanjakan gitu. Jika harga tambah saldo saat ini melebihi limit, transaksi ditolak. Oke. Limitnya tadi itu 1.000-an. Oke, ditolak. Oke. Lanjut, metode make payment digunakan untuk membayar tagihan atau mengurangi saldo. Nah, untuk kelas anak, kelas ini mewarisi semua sifat credit card, tapi dengan dua modifikasi utama, yaitu overriding, yang dimana dia itu memanggil fungsi charge milik induknya menggunakan super charge price. Bedanya jika transaksi gagal karena over limit, nasabah langsung didenda $5 yang ditambahkan ke saldo. Kemudian metode proses month menghitung bunga bulanan berdasarkan APR, annual percentage rate, dan menambahkannya ke saldo. Alurnya seperti ini, kita lihat yang bagian output-nya, yang di mana dia itu menjelaskan bahwa belum dijelaskan ya saya output-nya. Oke. Jadi untuk output-nya itu seperti ini ya, yang PCC charge 500. Jadi yang bagian ini dia itu belanjaan pertama. Belanja pertama. Nah, belanja pertama ini dia itu berhasil diterima. Jadi saldo awalnya itu 0, yaitu decharge, diisi, belanja berhasil. Mungkin maksudnya bukan belanja ya, lebih kayak isi kartu kreditnya begitu dengan harga 500. Kayak di harga 500 itu betul. Atau dia lebih kayak ini hitungannya kayak apa ya, lebih menghitung utang gitu. Nah, karena 500 itu di bawah limit, maka transaksinya diterima. Transaksi kedua, melebihi limit atau over limit. Oke. Jadi, limitnya kan dia 1.000 lah, 1.000 kartu kredit. Oke. Kartu kredit kita pakai belanjakan pertama 500.000, 500, ya 500. Nah, 500 itu dia masuk ke saldonya. Dia menghitung bahwa, oh ini, sudah dibelanjakan 500. Kemudian kita pakai ke belanjaan kedua yaitu 600. Tapi kalau misalnya kita tambah 500 dan 600, itu kan di bawah di atas limit ya, yang di mana limitnya itu 1.000. Jadi dia itu ditolak. Nah, ditolak dan dikenakan denda yaitu 5 dolar dikenakan denda. Jadi dia itu saldonya 505 dikenakan denda. Kemudian setelah didenda ada namanya lagi pembungaan yang dimana setelah setelah saldonya itu yang 505 itu setiap bulan itu ditambah-tambah lagi. Logika bulanan tahunannya itu 0,0825. Jadi dikali yang menghasilkan 508. Jadi bertambah-bertambah terus ya yang 508 tadi nanti. Ya walaupun memang sedikit-sedikit, tapi nanti ya bertambah-bertambah terus, begitu. Oke, kita lanjut ke poin ke-6, yaitu abstract classes. Yang dimana abstract class adalah class blueprint atau template yang tidak bisa langsung instantiate atau tidak bisa dibuat objeknya langsung. Oh, oke. Kelasnya ini tidak bisa dibuat objeknya langsung. Yang dimana dia itu berisi atau lebih satu abstrak method. Abstrak method itu artinya adalah metode yang hanya ada deklarasinya, tapi tidak ada implementasinya. Kemudian di abstrak class ini dia itu shell class itu harus ada wajib. Oke, berarti dia itu ada parents-nya, ada parents dan child-nya. Jadi ada dua kelas di dalamnya. Yang dimana child class-nya itu wajib mengimplementasikan semua abstrak method dari parent-nya. Tujuannya ialah menyediakan interface API yang sederhana atau abstraction, menyembunyikan detail implementasi. Jadi kayak kalau misalnya akses API begitu, yang interface. Cara membuat abstract class di Python. Python menyediakan modul ABC abstract base class untuk ini. From ABC
Berarti kita harus apa ya? Kita harus import si ABC ini ke dalam kelas. Ini saya import di bagian from ABC import. Berarti di sini ya langsung kita coding aja dulu. Oh, berarti kayak di Google Colab. Oke, kita kecilkan ini supaya kita bisa ikutin. Ini kita tambah new, kita namakan abstract example PY. Oke, abstract example PY. Kemudian kita impor dulu si abstrak kelasnya from ABC, import ABC. Oke, abstrak method. Oke, sudah setelah diimport, kita buat kelas baru yang namanya shape ABC. Jadi ini yang shape ABC-nya itu dia adalah base class atau si parents-nya. Nanti dia itu blueprint untuk semua bentuk yang ada. Oke, abstract wajib diimplementasikan child. Ini saya langsung salin saja. Oke, ini saya hapus. Ini saya hapus yang ini juga. Oke, jadi dia seperti ini ya. Ada 3 metode di dalam si kelas shape ABC ini. Lanjut ke kelas. Oh, berarti di kelas apa ya, abstrak. Di segmen abstrak classes ini, itu dia bukan hanya 2 kelas, tapi bisa ada 3 kelas begitu. Jadi tidak terbatas ya kelasnya. Tapi di sini dia pilihnya ada 3 kelas. Saya langsung salin saja supaya cepat. Oke, sudah semua. Jadi ini ada pertama kelas shape. Dia itu dia buat bentuknya. Ya, kedua ada kelas circle yang dimana kelas circle itu adalah kelas bulat begitu. Yang dimana bulatan itu juga termasuk dalam bentuk begitu shape. Jadi itu kelas circle adalah anak pertama dari kelas shape. Kemudian rectangle juga itu adalah anaknya yang di bagian shape. Jadi ada dua anakannya. Berarti satu base itu bisa dipakai untuk banyak banyak buat banyak kelas anakan gitu. Oke, untuk test code-nya di inside. Oh, oke. Kalau kita shape begini, katanya dia akan error. Shape is not defined. Oh, shape biasa ya, shape. Oke, kita panggil seperti ini. Tidak can inside abstract class shape without implementation for abstract method area. Berarti dia memang tidak bisa di apa ya, tidak bisa diakses begitu, tidak bisa diakses sembarangan. Harus ada metode khusus yang untuk mengaksesnya. Yang di mana base-nya. Base-nya itu yang shape-nya itu tidak bisa diakses. Tapi untuk anakannya itu bisa diakses. Jadi yang objeknya itu bisa diakses. Jadi kayak base-nya itu terkunci, anakannya yang bisa dipakai begitu. Circle 5 shade sky. Shade sky. Oke. R. Oh, berarti di sini yang base-nya itu tidak bisa ya, tidak bisa. Saya apa saja ini. Karena memang tidak bisa diinitiate gitu. Jadi yang ini adalah abstrak kelasnya. Sementara anakannya ini dialah yang menginitiate si abstrak kelas ini. Jadi dia ini kayak sebagai base aja yang tidak bisa diapa-apakan gitu. R rectangle 4,6 R describe. Oh, salah. Aduh. R describe. Oke. Sudah semua, saya langsung coba jalankan. Oke, luas 785.
Jadi, yang bagian anakannya itu kita masukkan datanya, circle itu 5. Nanti kita describe yang di mana dia itu luasnya nanti jadi, 78,53975. Kalau dibulatkan ini jadi, 78,54. Sementara kelilingnya itu kalau dibulatkan jadi, 31,42. Sementara kalau misalnya rectangle itu dia luasnya 24 dan kelilingnya adalah 20. Oke? Kita lanjut ke bagian yang ketujuh, yaitu namespace dan shallow deep copy. Jadi ada VS-nya yang apa ya yang ini? Yang ini, namespace dan shallow versus deep copying. Jadi dua sesi ini saya gabung di bagian sini. Saya gabung. Oke, kita langsung saja bahas yang dimana namespace di OP adalah kumpulan semua nama atau variabel atau metode yang didefinisikan dalam scope tertentu. Yang dimana class namescape itu isinya semua yang dideklarasikan di dalam body class. Instant namescapes artinya variabel milik objek tertentu yang dibuat saat ini dipanggil. Yang ketiga, kalau satu nama ada di instance namescape, itu yang dipakai. Kalau tidak ada, Python cari di class namespace, lalu ke parent. Berarti kalau misalnya sudah dari abstract class itu sudah harus pakai parents, yang lainnya itu yang di atas tidak perlu. Satu-satu kelas yang lainnya tuh kalau namespace, shallow deep copy berarti sudah ada namanya yang namanya kelas anakannya begitu. Oke, yaitu ada lagi namanya 3 metode menyalin data. Yang di mana 3 metode menyalin data ini ada yang pertama ialah alias, yang kedua ialah shallow copy, dan yang ketiga ialah deep copy. Berarti ini kita masuk di bagian sini ya, shallow deep copy. Shallow versus deep copying gitu. Alias artinya adalah seperti ini ya, B sama dengan A dikurang B dan A menunjukkan memori yang sama. Ubah B, A ikut, kalau kita ubah B, ikut berubah. Ini sebenarnya kita harus praktekkan dulu supaya bisa dimengerti. Kemudian untuk yang shallow copy, yang dimana shallow copy ini maksudnya ialah list yang baru dibuat, tapi elemen-elemen di dalamnya masih menunjuk ke objek yang sama. Bisa ditambah, bisa dihapus item tanpa pengaruhi yang lain. Tapi edit isi item akan berpengaruh. Kok bisa ditambah, bisa dihapus, tapi kalau diedit itu berpengaruh. Itu shallow copy. Kalau deep copy, itu dia salinan benar-benar terpisah. Memori sedikit, kedua salinan bisa diubah secara independen tanpa mempengaruhi satu sama lain. Oke, kita langsung demo coding saja supaya kita mengerti apa itu perbedaan alias, apa itu perbedaan shallow copy, dan perbedaan deep copy. Kita langsung saja, saya buat lagi namanya file baru. Namanya saya import copy. Oh, tidak namanya ya, saya buat tes saja. Ada tadi di sini yang kosong. Oke, ini kosong. Ya, saya tes 2 saja. Tes 2. Tes 2 PG. Kita langsung demo coding. Pertama alias, saya kasih pembatas seperti ini supaya kita tahu ini alias, ini shallow copy, dan ini deep copy. Seperti ini. Palette. Oh, kita bikin dulu dong. Apa ya namanya? Array yang dimana namanya array palette. Import dulu ya, import copy. Oke. Import copy. Copy. Oke. Palette. Oke, palette. Itu dari isi array palette ini yang pertama ialah merah. Merah. Kemudian kuning. Kemudian biru. Biru. Oke. Isi dari array palette itu ada 3, yaitu merah, kuning, biru. Habis itu warm tones. Warm tones.
Jadi kita buat lagi yang namanya array kedua, yaitu array warm tones. Warm tones ini kita langsung tulis sama dengan saja, palettes, palette. Jadi kalau misalnya eh, apa ya, yang alias itu dia langsung seperti ini di codingnya, langsung sama dengan berarti betul-betul semua isinya sama. Tapi yang warm tones itu kita bisa append jadi orangnya. Oke, print print palette. Oke, ini untuk alias yang dimana pertama-tama itu kita mendefinisikan sebuah array. Array yang kita definisikan adalah namanya palette. Palette itu ada isinya, yang dimana isinya itu adalah merah, kuning, biru. Kemudian kita bikin lagi array kedua. Array kedua itu namanya warm tones. Warm tones isinya itu sama persis dengan yang ada di palette. Jadi kita pakaikan saja tanda sama dengan ini. Yang dimana nanti sama dengan ini mewakili copy alias begitu. Kemudian setelah kita seperti ini, kita itu mau lihat apakah si warm tones ini kalau misalnya kita tambah, apakah si palette-nya itu berubah. Nah, ternyata kalau misalnya yang di alias, kalau kita jalankan, eh, kit- bagian palet itu berubah karena kayak kita seperti tarik sebuah kabel sampai mereka berdua itu kedua arenya itu terhubung. Jadi palet itu jadi array yang sama dengan warm tones dan kalau misalnya warm tones kita ubah, palet itu akan ikut berubah. Jadi ada kabel yang menghubungkan keduanya. Tapi kalau misalnya saya hapus, ya, kalau misalnya saya hapus ini, sebenarnya saya pengen hapus, tapi coba kita hapus. Saya pakai Gemini lagi supaya kita bisa lihat kalau misalnya kayak saya hapus yang isi di warm tones apakah bisa berubah di palet. Akan kode untuk menghapus salah satu isi warm tones agar ikut berubah. Oke, kita pakai remove ya, remove. Jadi ini kan sudah ya palet warm tones, remove. Kita remove lagi namanya, jangan orangnya deh. Kita remove merah. Lalu kita print lagi namanya palette. Kita lihat apakah berubah kalau misalnya kita hapus yang si warm tones. Karena kan yang isi yang warm tones itu mirip sama, bukan mirip sih, sama persis dengan yang di palette. Oke, kita lanjut. Merah, kuning. Oke, berarti kalau misalnya kopian alias, nah alias itu dia benar-benar kita hubungkan sebuah kabel. Kalau misalnya kita hapus salah satu yang ada di array-nya, yang lain ikut terhapus. Kalau misalnya kita tambah, yang lain ikut tertambah. Kalau misalnya kita edit, yang lain itu ikut teredit. Jadi betul-betul semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Oke, kita lanjut ke eh, shallow copy. Yang dimana tadi shallow copy itu mengatakan bahwa listnya itu baru dibuat, tapi elemen-elemennya itu masih menunjuk ke objek yang sama. Bisa ditambah, dihapus item tanpa pengaruh yang lain, tapi edit isi item itu akan berpengaruh. Jadi saya mau langsung salin saja. Ini saya hapus seperti ini. Oke. Lalu kita buat namanya array kedua, yaitu array palet 2, yang dimana isinya itu merah, kuning, biru. Nah, array yang keduanya lagi untuk yang shallow copy itu adalah warm tones 2.
Nah, warm tones 2 untuk mengatakan bahwa dia ini list apa ya, shallow copy, kalau misalnya yang sama dengan langsung kan itu alias ya. Kalau untuk yang shallow copy dia itu pakai kata list. List lalu dalam kurung ada namanya palette 2. Jadi ini dia cara untuk melakukan shallow copy. Nah, kalau misalnya kita tambahkan warm tones oranye, palette 2 itu dia akan berubah. Jadi kalau misalnya kita tambah kita tambah si eh, data-data yang ada begitu kita tambah-tambah, yang palette 2 itu tidak akan berubah. Saya coba ditambahkan, kita jalankan, berarti yang palette itu merah, kuning, biru. Oh, merah, kuning, biru itu tidak berubah. Berarti kalau misalnya kita remove juga warm tones 2, remove merah. Hasilnya bagaimana? Oke, kita jalankan. Oke. Kalau misalnya kita edit pun atau hapus pun, itu tidak akan berubah yang di bagian array pertama, atau array yang base array-nya, tidak akan berubah. Tapi kalau misalnya kita edit katanya, dia itu akan berpengaruh. Jadi saya mau coba bagaimana cara editnya. Hmm, nonton. Kamu harus membatalkan proses copying dan kembali menggunakan konsep aliasing. Cara edit kode array 1 agar berubah. Cukup hapus fungsi list pada saat implementasi wontons. Oh, oke. Terus bertambah orangnya. Jadi, dia itu seperti hapus lagi ya, hapus si shallow copying-nya ini kembalikan menjadi alias begitu. Jadi alias itu kayak base dari si copy-copyan ini. Berarti kalau mau diedit, ini yang kita hapus si listnya. Kembali jadi bentuk alias, bukan shallow copy. Kita lanjut ke copy yang ketiga, yaitu namanya deep copy. Yang dimana deep copy ini katanya adalah salinan yang benar-benar terpisah, memorinya sendiri-sendiri, kedua salinan bisa diubah secara independen tanpa mempengaruhi satu sama lain. Berarti ini sama dengan caranya kita bikin dua array berbeda seperti itu. Ini saya kontrol miring dulu. Lalu kita buat namanya deep copy. Deep copy. Oke, setelah kita deep copy, oke, kita buat dulu namanya palette 2. Kita buat array-nya lagi. Oh, enggak original ya, original. Original. Oke, kita buat array. Oh, di bagian original itu array-nya di dalam array. Begitu. Ada dua array di dalam satu array. Oke, menarik. Hmm, hmm, hmm. Array 1 itu isinya A, B. Oke. Array 2 itu isinya C dan D. C dan D. Oke. Kalau misalnya shallow copy. Oh, ini masih dibandingkan ya sama shallow copy. Copy, copy, original. Oke. Mutlaknya ya tuh, mutlak.
deep, deep. Ini dibandingkan ya berdua. Copy, deep, copy, original. Oke, keduanya sudah saya tulis ini. Nah, jadi nanti setelah kita deep copy ya. Ini kan yang shallow copy ya. Ini shallow copy, ini deep copy. Bisa salin dulu kodenya. Oke, ini original. Deep is not defined. Deep is not defined. Atau dia tidak ada. Oh tidak ada mutlaknya ya. Saya salah lihat berarti. Di sini tidak ada mutlaknya. Jadi begini. Oke, setelah sudah ubah isi elemen. Nah, jadi setelah kita sudah masukkan semua ya, masukkan semua si array original, kita masukkan lagi di shallow copy, kita masukkan lagi deep copy untuk dibandingkan. Kita coba jalankan supaya kita lihat. Ini mana kalau misalnya shallow copy itu kan kita tambah ada tambah x ya, tambah x yang di bagian original. Nah, kalau misalnya kita tambahkan x di original, nah di bagian shallow copy itu kayak dia ikut apa ya, dia ikut terubah begitu. Dia ikut terubah. Jadi shallow sama original itu adalah yang hubungkan. Sementara untuk yang deep dengan yang original itu memang terpisah. Jadi biarpun originalnya saya ubah bagaimanapun, yang bagian deep itu akan menjadi array baru yang benar-benar berdiri sendiri. Tidak ada kabel yang menghubungkan atau tidak bisa diapa-apakan lagi walaupun kita sudah apa-apakan di bagian yang base-nya itu. Oke, kita masuk ke bagian ringkasan akhir. Yang mana ringkasan ini kita recap apa saja yang kita sudah pelajari. Yaitu yang pertama ialah OP. OP itu pengertiannya ialah pendekatan memodelkan dunia nyata ke software yang dimana ini dia itu bisa mencontohkan bahwa ada blueprint. Blueprintnya itu sebagai kelas, sementara objeknya itu adalah model dunia nyatanya. Kemudian dua, yaitu classes dan objek. Kelas adalah blueprint dan objek adalah instance atau hasil dari si kelas itu. Sementara init yang dev init tadi itu adalah constructor, jadi konstruktur yang ada di dalam kelasnya. Jadi dia itu metode wajib. Kemudian yang ketiga ialah operator overloading, yang dimana dia itu redefine operator atau ada operator-operator yang dapat di dalam operator overloading ini yang mempunyai fungsinya masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat ialah iterator, yang dimana iterator itu dia terdiri dari metode next, metode iter, metode len, dan metode getItem. Kemudian yang kelima ialah inheritance, yang dimana class child itu mewarisi sebuah sifat atau karakteristik dari kelas parents-nya. Yang dimana dia itu kalau misalnya kelas child itu bisa di-override dan di-extend method. Sementara kelas parents-nya, dia itu sebagai base-nya. Keenam ialah abstract instance. Yang keenam ialah abstract classes, ini mana template yang memaksa child mengimplementasikan metode tertentu. Jadi yang base-nya itu tidak bisa diapa-apakan, sementara kelas child-nya itu bisa diubah atau di-extend dan ditambah-tambah metode yang ada. Yang ketujuh ialah shallow versus deep copy. Jadi tambah di sini alias versus shallow versus deep copy. Ini mana alias itu dia mengcopy semuanya, langsung semua terhubung. Jadi kalau misalnya yang bagian array 1 itu diubah, array 2 juga ikut terubah. Kalau misalnya shallow itu array 1 diubah, array 2 itu tunggu, array 2 itu tidak terubah begitu. Tidak ikut berubah yang array 2. Kalau misalnya diubah-ubah, diedit-edit, ditambah atau dihapus. Kalau misalnya diedit baru dia terubah. Tapi kalau tambah hapus tidak berubah apapun. Untuk yang deep itu dia kopiannya masing-masing. Jadi kalau misalnya kita sudah copy dari yang original, yang si kopian ini itu tidak bergantung lagi ke bagian original. Jadi sudah benar-benar array yang
atau kopian yang berdiri sendiri dan tidak terhubung lagi walaupun kita ubah yang original pun atau yang kita ubah yang bagian kopian pun, yang original tidak akan berubah, sementara yang kopian tidak akan berubah. Jadi itu saja yang bisa saya bahas untuk yang OOP ini. Terima kasih atas, perhatiannya dan saya minta maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi OOP ini. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.